Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Saya, Saifullah Yusuf, akan menemani Anda dengan sejumlah berita dalam segmen Mendadak Anchor. Pemirsa, bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari kelompok pengusaha dan peternak sapi di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan kepada mereka yang terdampak erupsi. Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, sabun, susu, dan pakaian bayi, serta sejumlah logistik lainnya kepada BPBD NTT di Kupang untuk selanjutnya dikirim ke Flores Timur dan disalurkan kepada korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Ketua HP2SK NTT, Tono Sutami mengatakan, sumbangan bantuan yang mereka berikan ini merupakan bentuk kepedulian dan duka cita mendalam atas bencana yang terjadi. Hingga saat ini tercatat lebih dari 11.000 warga yang terpaksa mengungsi, sementara erupsi Gunung Lewotobi pun masih terus terjadi secara fluktuatif. Erupsi gunung ini juga berdampak pada hancurnya areal pertanian dan peternakan di kawasan tersebut. Menurut Tono, selain mengirimkan bantuan kemanusiaan, HP2SK sebagai organisasi di bidang peternakan juga tengah memantau dan mengumpulkan data terkait dampak erupsi terhadap peternak di Flores Timur. Pihaknya juga akan membantu kebutuhan peternak yang rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi. Dan kita pun dengan segala keterbatasan, tapi ini dengan keikhlasan kami dari HP2SK, apa yang ada lah yang kami bantu. Pas ke rehabilitasi peternakan ini kita akan pantau juga. Mungkin kita akan bisa membantu dengan pengamatan lewat teman-teman di wilayah sana. Kita akan tetap pantau juga mengenai peternakan ini. Artinya ada pendampingan nanti? Ya, kita akan berusaha untuk ada pendampingan, mungkin ada dokter hewan atau apa, kami akan berusaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Pemirsa, kali ini saya tidak sendiri di segmen ini karena di samping saya sudah ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang hari ini kita nobatkan sebagai mendadak anchor. Pak Menteri, gimana rasanya Pak Menteri barusan mendadak anchor? Deg-degan nggak Pak? Kelihatannya mudah tapi ternyata susah. Kalau ini tadi saya misalnya dianggap bisa itu karena pendek. Saya nggak membayangkan kalau banyak segmen. Ternyata susah. Pak Menteri, tapi susahan jadi anchor kira-kira atau jadi mensos Pak? Anchor ini ternyata juga harus belajar, harus ngerti ilmunya lah. Nah jadi menteri atau jadi apapun juga ada ilmunya. Gitu. Pak Menteri, kalau kita lihat tadi sudah ada berita yang tadi Bapak bacakan terkait dengan bantuan untuk korban dari korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga saat ini seperti apa Pak untuk update-nya Pak? Ya, sekarang Menko PMK Pak Pratik sedang ada di sana. Dan tentu pemerintah setiap ada bencana pasti hadir. Dan imamnya adalah BNPB, sementara Kementerian Sosial diantaranya mendukung klaster logistik dan shelter. Kira-kira begitu, dan ada pembagian yang lain. Kalau ada bencana biasanya yang terdepan itu tentu TNI, Polri, Basarnas gitu, kader-kader terlatih dari BNPB. Nah kemudian kami, Kementerian Sosial memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi berupa permakanan, tenda pengungsian atau tenda keluarga, selimut, sarana air bersih, toilet dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kalau di lapangan sudah cukup kokoh ya koordinasinya. Ada tahap saat darurat, ada tahap saat rehabilitasi. Nah khusus untuk Kementerian Sosial dalam rangka untuk memberikan dukungan itu kita memiliki 667 lumbung sosial yang ditempatkan di titik-titik yang rawan bencana. Lah lumbung ini isinya diantaranya tadi itu makanan siap saji, kemudian tenda pengungsian, tenda keluarga, dan juga sarana prasarana air bersih atau tempat tandon air dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa mendukung
dari kira-kira 2 jam sampai 3 jam sudah bisa berada di tempat karena adanya lumbung-lumbung sosial itu. Oke, tapi untuk koordinasinya sejauh ini seperti apa Pak dengan stakeholder terkait? Sangat baik, kami sendiri kemarin sudah silaturahim dan koordinasi dengan BNPB ya di kantornya, kami sampaikan potensi yang kita miliki, kemudian kita juga koordinasi di lapangan, sebab sekali lagi pada dasarnya imamnya di lapangan itu adalah BNPB. Kami makmum di belakang sambil memperkuat hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya kalau sudah ada pengungsian, layanan dukungan psikososialnya juga ada, kita punya tenaga-tenaga untuk itu, ya, dan juga dukungan-dukungan lain yang diperlukan seperti kalau ada yang meninggal, itu kita memberikan santunan 15 juta rupiah per keluarga. Kalau ada yang luka-luka biasanya 50 juta. Mohon maaf saya koreksi 5 juta. Jadi itulah dukungan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, setelah nanti tahap rehabilitasi banyak lagi kementerian yang terlibat. Di samping BNPB, di belakangnya ada Menteri Perumahan, Menteri ATR, dan juga kementerian-kementerian yang terkait. Gitu Mbak Jessica. Penyaluran logistik berjalan dengan baik, kemudian koordinasi juga berjalan dengan baik. Apakah ada tantangan tersendiri Pak? Ya kadang medan. Tantangan utamanya itu medan. Misalnya di kemarin ini ya, di Lewotobi laki-laki ini, kalau misalnya penerbangan tidak ada hambatan mungkin bisa lebih cepat. Tapi kemarin itu setelah letusan pertama, itu kan ada beberapa hari yang pesawat sudah tidak bisa mendarat, kemudian ditempuh lewat kapal. Nah, ketika ditempuh lewat kapal itu memerlukan 12 jam untuk bisa sampai tempat, dan yang ke sana waktu itu adalah Kepala BNPB sama Menteri Sosial, Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabu. Terkait dengan bantuan saat bencana Pak, apakah dari Kemensos sendiri memiliki terobosan Pak atau program tersendiri agar lebih cepat atau mungkin ada evaluasi dari program-program sebelumnya terkait dengan penanganan bencana dan juga bantuan untuk penyaluran bencana? Iya, belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman yang kadang bantuan terlambat, koordinasi juga kadang-kadang sulit ya. Itu kita sudah punya semacam koordinasi yang kuat dengan elemen-elemen yang ada ya. Dan tadi sudah saya sampaikan ada TNI Polri ya kan, ada mereka yang terlatih dari Basarnas untuk evakuasi. Kemudian di lapangan juga ada relawan-relawan dari non-government yang banyak sekali itu dimiliki, mungkin dari Muhammadiyah, dari NU, atau juga dari KWI, atau juga dari ormas-ormas gitu yang lain, yang semuanya bisa memberikan bantuan. Kendalanya kadang misalnya soal komunikasi, kadang juga sulit sinyal, itu biasanya yang bantu orari, dan lain-lain lah. Yang memang umumnya ya di daerah-daerah yang sudah rawan bencana itu sudah ada sosialisasi, ada koordinasi, terutama sekali lagi dari pemerintah daerah, baik itu bupati maupun wali kota dan gubernur. Karena yang menetapkan kedaruratan itu adalah pemerintah daerah. Berarti ketika sudah ada sosialisasi dan juga sudah ada alarm, berarti Kemensos sudah ada hubungan dan juga koordinasi langsung dengan Pemda setempat? Iya, otomatis itu. Yang pertama itu dengan daerah tentu ya. Di samping tadi BNPB, TNI, Polri, Basarnas, nah dengan pemerintah daerah. Karena yang di depan, yang mengerti wilayah itu adalah pemerintah daerah. Pak, tapi kita ketahui bersama, kalau Indonesia ini selalu bisa dikatakan ya Pak, selalu rawan bencana begitu. Kalau dari Kementerian Sosial sendiri, memiliki anggaran khususkah Pak untuk terkait dengan penanganan bencana ini? Ya, anggaran khususnya tadi lewat lumbung-lumbung sosial itu yang didukung oleh SDM-nya, yaitu salah satunya Tagana. Ya, kemudian juga ada anggaran-anggaran khusus untuk santunan dan lain sebagainya yang itu sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi anggarannya seperti itu. Karena ya sekali lagi Kemensos tidak sendirian, bersama dengan lembaga-lembaga yang lain juga. Kalau untuk pengawasan dari anggaran itu sendiri seperti apa Pak? Ya tentu harus dipertanggungjawabkan. Ya semua uang yang keluar menggunakan APBN harus dipertanggungjawabkan. Dan kita ada mekanisme untuk mengeluarkan dana dalam keadaan darurat. Jadi meskipun ini darurat, tapi tetap dananya dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Nah Pak,
ini salah satu hal yang pokok ya terkait dengan rawan bencana. Mungkin dalam 100 hari kerja ke depannya atau dalam satu periode ini, apakah ada program khusus Pak dari Kemensos terkait dengan penyaluran bantuan terutama untuk bencana seperti ini? Secara khusus tidak ada ya, karena kita tahu kerawanan itu sudah bisa kita prediksi sebelumnya lewat teknologi, ya lewat ilmu-ilmu yang ada gitu. Memang sampai sekarang ini yang paling sulit diprediksi tinggal gempa aja. Yang lain-lain sebenarnya bisa, apalagi letusan gunung api atau erupsi itu bisa, kan ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi kita yang paling penting itu adalah memperkuat koordinasi. Ini juga menjadi perhatian Presiden ya. Presiden sangat punya perhatian terhadap penanganan bencana. Jadi beliau itu kemarin meskipun sedang berada di luar negeri, tetap melakukan koordinasi, diminta untuk semua kementerian melaporkan perkembangannya, dan beliau memberikan arahan-arahan yang intinya jangan sampai ada yang terlambat kita memberikan bantuan, dukungan maupun juga untuk rehabilitasi. Oke, Pak Menteri, ini semakin seru ya pembahasannya. Karena saya juga ingin bertanya hal-hal lain Pak terkait dengan 100 hari kerja, kemudian satu periode ini sangat menarik Pak. Tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, bantuan demi bantuan terus mengalir kepada saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Dan untuk informasi selengkapnya, kami bergabung bersama jurnalis Metro TV, Insan Suardi. Selamat siang, Mas Insan. Ya, selamat siang Pak Menteri. Ya. Bagaimana penyaluran bantuan dan apa saja kebutuhan warga terdampak di sana saat ini? Ya, selamat siang untuk Pak Menteri dan Jessica. Kami laporkan langsung dari Posko Lewolaga yang menjadi salah satu posko penanganan bagi para pengungsi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kalau dari belakang saya saat ini, Pak Menteri dan juga Jessica, ini ada kunjungan dari pemerintah yang diwakili oleh Menko PMK, Profesor Pratikno beserta dengan sejumlah pihak. Kalau kami lihat tadi ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri, ada Bapak Bima Arya beserta dengan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat ini tengah meninjau kesiapan dari Posko Lewolaga yang tengah melakukan operasional terhadap warga terdampak. Kalau Pak Menteri lihat dari gambar saat ini, kami perlihatkan ada dari dapur rakyat yang saat ini kalau dilihat ada masyarakat yang tengah menunggu, karena kalau kami lihat dan kami perhatikan juga tengah dilakukan aktivitas memasak untuk menangani para warga yang terdampak yang berada di posko ini. Dan Pak Menteri beserta Jessica, kami sampaikan bahwa bantuan memang terus berdatangan dari sejumlah pihak. Kalau kami lihat tadi sempat ada penyerahan bantuan, salah satunya dari Kementerian Sosial telah diserahkan bantuan yang diwakili oleh Menko PMK diserahkan kepada Pemda, yakni ada bantuan sejumlah 1.303.303.000 rupiah maksud kami, di mana bantuan ini terbagi atas bantuan logistik sebanyak 600 juta, ada bantuan sembako 1.500 paket sebanyak 300 juta rupiah apabila dinominalkan. Lalu ada juga bantuan peralatan sekolah darurat sejumlah 800 paket dengan nominal sebanyak 100 juta rupiah. Tidak hanya itu Pak Menteri dan Jessica, bantuan lain juga terus berdatangan. Kalau kami lihatkan sedikit, pemirsa mungkin ada di sebelah sana ada bantuan sedikit, ada box-box kami perlihatkan, itu bantuan sosial yang berada di Posko Lewolaga untuk memastikan bantuan dan logistik bagi para pengungsi yang berada di posko ini tercukupi dengan baik. Dan tadi pantauan kami juga bersama dengan Menko PMK telah meninjau salah satu gudang logistik yang berada di gedung olahraga, di mana gedung tersebut menjadi sentra logistik dari seluruh bantuan baik dari pemerintah maupun swasta untuk nantinya disalurkan kepada 7 posko penanganan pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah untuk memastikan agar suplai logistik baik bantuan bahan pangan, sandang, lalu ada juga kelengkapan seperti obat-obatan ini tidak terputus
lalu juga tidak menumpuk di posko sehingga dapat terdistribusi dengan baik. Dan kita masih akan nantikan Pak Menteri dan juga Jessica, karena memang hari ini pemerintah melalui Menko PMK ini akan cukup padat agendanya. Dari posko Lewolaga ini nanti akan juga mengunjungi beberapa wilayah, seperti salah satunya lokasi calon relokasi tempat bagi para pengungsi yang nantinya akan dibangun untuk hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak. Selain itu juga nanti Pak Menteri Menko PMK maksud kami Pratikno akan juga mengunjungi beberapa posko lainnya, seperti salah satunya posko. Untuk sementara demikian, Pak Menteri dan Jessica, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Insan. Saya memang juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Menko PMK Pak Pratik yang mengambil langkah-langkah sangat terukur dan koordinasi yang baik. Sehingga penanganan di sana juga rapi dan hari ini beliau ada di sana. Salam untuk Pak Pratik. Mas Insan, selamat bertugas dan terima kasih atas laporannya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah resmi menyatakan tidak ada bantuan sosial bagi korban judi online di Indonesia. Hal ini dilakukan agar penerima bansos tidak menyalahgunakan bantuan yang mereka terima untuk bermain judi online. Dalam kunjungannya ke Bengkulu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak ada bantuan sosial bagi para korban judi online di Indonesia. Gus Ipul menekankan bansos tidak diperuntukkan bagi pelaku judi online. Gus Ipul juga menyatakan dukungannya agar praktik judi online di Indonesia dapat benar-benar dicegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari judo. Gus Ipul juga menekankan pentingnya kesadaran penerima manfaat, baik bansos maupun bantuan lain dari Kementerian Sosial agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikan untuk judi online. Mensos juga mengajak semua pihak agar bersama-sama mengkampanyekan anti judo ke seluruh elemen masyarakat. Baik, kita akan melanjutkan dialog. Pak Menteri, kalau kita lihat tadi sudah Bapak bacakan juga terkait dengan tidak ada bantuan bagi korban judi online. Ya. Dipastikan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada bantuan untuk korban judi online. Yang kita lakukan hari ini adalah sesuai arahan Presiden mencegah. Jangan sampai judi online ini terus berkembang ya. Kemudian Presiden juga minta semua pembantunya bekerja sesuai bidang masing-masing dan sekaligus mengajak tokoh-tokoh masyarakat, ya, pemuka-pemuka agama untuk bersama-sama ikut memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Baik ini untuk tidak baik untuk mereka yang bermain maupun juga untuk negara ini. Pak, tapi bagaimana Kementerian Sosial memastikan kalau penyaluran bantuan sosial yang diberikan ini ya tidak salah sasaran begitu Pak, dan tidak bukan untuk korban judi online begitu? Ya, kita harus menyadari bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah bantuan bersyarat, ya, bantuan yang peruntukannya itu jelas. Misalnya dari Kementerian Sosial ada program Keluarga Harapan, ya. Itu peruntukannya jelas untuk ibu hamil, untuk anak sekolah, untuk lansia, untuk difabel gitu. Dan keperluannya untuk asupan bayi gitu ya, misalnya ya, untuk anak berangkat sekolah, macam-macam ada syarat-syaratnya gitu. Nah, dalam rangka untuk supaya ini bisa dipergunakan dengan benar, kita memiliki pendamping, namanya pendamping PKH, pendamping program Keluarga Harapan, yang rata-rata mereka mendampingi 300 KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi satu orang mendampingi rata-rata 300 KPM. Nah, pendamping inilah yang kita harapkan mau ikut mengawal, membina, kemudian mengajak diskusi agar mereka mau berbuat yang benar dengan program ini. Dan mereka juga mau merubah pola pikirnya bahwa bantuan ini sifatnya hanya sementara. Karena yang paling penting adalah bahwa mereka harus berdaya, mereka harus mandiri secara ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Pak, dari Kemensos sendiri sudah mengukur seberapa efektif pendamping agar bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah ini tepat sasaran? Ya, inilah yang sedang kami dalami ya. Saya baru 1 bulan, kita coba untuk konsolidasi dan kita pastikan ya apa
hal-hal yang memperkuat pendamping ini bisa bekerja dengan baik. Misalnya kita temukan memang jujur ada beberapa pendamping yang belum efektif. Bahkan mungkin ada juga pendamping yang abai terhadap tugas-tugas utamanya. Maka itu kita sedang lakukan evaluasi, setelah itu kita akan coba pilih dan pilah, kemudian ke depan kita akan tingkatkan kapasitasnya, bahwa posisi mereka itu sangat strategis dalam mengawal program-program Kementerian Sosial. Kalau posisi dari para pendamping ini sangat strategis, Pak, Ya. untuk bagaimana penyaluran bantuan sosial. Saya ingin bertanya, Pak, kalau dari peran media, seperti apa sih, Pak? Oh, sangat luar biasa. Hampir di semua tugas pemerintahan itu sebenarnya media sangat penting. Ya, saya pernah jadi wakil gubernur 2 periode, ya juga pernah jadi wali kota. Saya merasakan betul bagaimana Metro TV misalnya, ya saya langsung sebut aja, Metro TV kadang-kadang memberitakan sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu, sehingga kita bisa menindaklanjuti. Metro TV kadang-kadang memberitakan hal-hal yang kritis tapi faktual. Ini yang penting ini ya, kritis tapi faktual. Tapi kalau kritis nggak faktual itu kan jadi hoax gitu. Nah, jadi yang seperti ini sangat penting. Saya sangat mencermati berita-berita ya dari yang media kredibel untuk kemudian kita jadikan bahan evaluasi dan kita tindak lanjuti. Pak, apakah ada harapan untuk ulang tahun Metro TV yang ke-24 ini, Pak? Loh, saya terus terang berharap Metro TV terus bisa memberikan sajian-sajian yang objektif, sajian-sajian yang mendidik, sajian-sajian yang kritis, sajian-sajian yang bisa menginspirasi semua pihak termasuk kalangan pengambil keputusan. Baik, kalau begitu Ya, terima kasih sekali, Bapak terima kasih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf sudah bergabung bersama kami di Mendadak Anchor. Iya. Kami tunggu Pak gebrakan-gebrakannya untuk 1 periode dan juga 100 hari ya Pak. Selamat ulang tahun sekali lagi ya Metro TV. Oke, baik. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.